Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pengembangan sistem dan teknik dokumentasi dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum melanjutkan pemateri, perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Kamaluddin, kelas akuntansi F semester 6, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, dengan NIM 340318016 dan rekan saya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Clarissa Nanang dari kelas akuntansi F semester 6 di Universitas Galuh Ciamis, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dengan NIM 340318016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Damayanti. Saya dari kelas akuntansi F semester 6 Fakultas Ekonomi di Universitas Galuh Ciamis dengan NIM 3403180165. Muhammad Badrul Kamaluddin yang 4038180166 menjelaskan Pengembangan sistem dan teknik dokumentasi. Pengembangan sistem, penggunaan teknik-teknik sistem dalam pengembangan sistem proyek. Pengembangan sistem umumnya terdiri atas 3 fase, yaitu 1. Analisis sistem. Analisis sistem meliputi rumusan dan evaluasi pemecahan masalah sistem. Sejumlah besar pekerjaan analisis sistem mencangkup pengumpulan dan pengorganisasian fakta-fakta. Teknik-teknik sistem membantu analisis dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Teknik-teknik wawancara, kuesioner, penilaian dokumentasi, dan observasi berguna dalam pengumpulan fakta. 2. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses untuk menyusun rincian solusi yang dipilih melalui proses analisis sistem. Perancangan sistem harus menghasilkan cetak biru bagi kelengkapan sistem. 3. Implementasi sistem, hubungan antar subsistem. Teknik-teknik tersebut umumnya bersifat grafikal. Teknik-teknik sistem penting bagi auditor internal dan eksternal dan juga para personal sistem dalam pengembangan sistem informasi. Bagan arus merupakan teknik sistem yang paling umum. Bagan arus adalah diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam suatu sistem. Analisis pemanfaatan sumber daya. Analisis pemanfaatan sumber daya harus selalu dipertimbangkan oleh ahli pengembangan sistem dalam mengimplementasikan sistem. Penugasan seperti menugaskan staf untuk fungsi audit tertentu dapat didukung dengan teknik-teknik sistem. Pengukuran kerja mencakup 4 langkah dasar. Mengidentifikasikan tugas-tugas, mendapatkan estimasi waktu untuk melaksanakan tugas-tugas, menyesuaikan estimasi waktu sehubungan dengan adanya waktu menganggur atau pertimbangan-pertimbangan yang serupa, menganalisis kebutuhan dan persyaratan berdasarkan data tersebut. Yang selanjutnya, Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dokumentasi. Nah, apa sih itu dokumentasi? Jadi dokumentasi itu meliputi bentuk naratif, bagan alir, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem itu berjalan. Lalu apa sih kaitannya dengan informasi? Nah, berkaitan dengan informasi karena di dalamnya meliputi siapa, apa, dan bagaimana data itu dimasukkan, disimpan, menghasilkan informasi, diproses, dan bagaimana pengendalian sistemnya. Nah, alat-alat pendokumentasian itu ada 4. Yang pertama ada diagram arus data atau yang disebut dengan DFD. Yang kedua ada bagan alir dokumen. Yang ketiga ada bagan alir sistem. Dan yang keempat ada bagan alir program. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat-alat pendokumentasian yang pertama, yaitu ada diagram arus data atau yang disebut dengan DFD. Nah, DFD itu merupakan sebuah deskripsi garis atas sumber dan tujuan data yang memperlihatkan arus data dalam suatu organisasi, proses yang dilakukannya, serta bagaimana data itu disimpan.
Nah, di DFD itu atau di diagram arus data itu terdapat 4 simbol. Yang pertama ada simbol persegi itu untuk asal data dan tujuan data atau sebuah instansi. Nah, untuk lingkaran itu untuk transformasi atau pengolahan data, lalu anak panah untuk arus data. Nah, yang terakhir garis sejajar untuk penyimpanan data. Ini merupakan diagram dari arus data. Di sini saya akan jelaskan contoh dari diagram arus data atau yang disebut dengan DFD. Nah, di sini ada sebuah pelanggan melakukan pembayaran, lalu akan diproses, akan menjadi data yaitu setoran, lalu disetorkan ke bank. Setelah itu, proses pembayaran tersebut akan menjadi data pelanggan yang akan diupdate menjadi piutang dagang. Setelah diupdate ke piutang dagang, itu akan menjadi sebuah informasi piutang yang akan disampaikan kepada manajer kredit. Kenapa sih di sini pelanggan, bank, dan manajer kredit itu mempunyai bentuk yang sama? Karena pelanggan, bank, dan manajer kredit itu sebuah instansi. Dan alat pendokumentasian yang kedua ada bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen itu merupakan sebuah deskripsi grafis atas arus dokumen dan informasi antar departemen dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam bagan alir dokumen itu ada 12 simbol. Di dalam simbol bagan alir dokumen itu yang pertama ada simbol dokumen disimbolkan seperti ini. Nah, simbol ini tuh berguna menggambarkan input dan output baik itu dalam proses manual, mekanik, ataupun komputer. Dan yang kedua ada simbol dokumen dan tembusannya disimbolkan seperti ini. Nah, simbol ini itu menggambarkan suatu dokumen asli beserta tembusannya. Untuk mencantumkan nomor lembarnya akan diletakkan di sisi kanan atas. Dan yang ketiga itu ada simbol berbagi dokumen seperti ini contohnya. Nah, simbol ini digunakan untuk semua jenis dokumen yang akan digabungkan. Lalu dalam simbol itu dicantumkan nama dokumen seperti ini. Dan untuk penomorannya ada di sisi kanan atas. Dan yang keempat ada simbol penghubung pada halaman yang sama, yaitu disimbolkan seperti ini. Disimbolkan dengan lingkaran. Dan simbol yang kelima ada simbol penghubung pada halaman yang berbeda, disimbolkan seperti ini. Dan yang ketujuh ada simbol arsip sementara disimbolkan seperti ini, dan simbol ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi penyimpanan dokumen misalkan seperti lemari arsip dan kotak arsip. Dan yang kedelapan ini merupakan simbol dari arsip permanen. Nah, simbol arsip permanen ini berfungsi menggambarkan sebagai arsip permanen, dan dalam arsip permanen itu adalah sebuah lokasi di mana suatu dokumen itu disimpan dan tidak dapat diproses kembali oleh sistem. Dan yang kesembilan ada simbol mulai atau berakhir disimbolkan seperti ini. Nah, simbol ini berguna dalam menggambarkan suatu sistem dari awal sampai akhir. Dan yang ke-10 ada simbol keputusan disimbolkan seperti ini. Nah, simbol ini tuh menggambarkan suatu keputusan yang wajib atas proses pengolahan data yang telah dilakukan. Dan yang ke-11 ada simbol keterangan dan komentar disimbolkan seperti ini. Nah, simbol ini itu menggambarkan keterangan atau suatu pesan dan komentar yang disampaikan oleh ahli sistem dalam bidang bagan alir. Dan yang ke-12 ada simbol garis alir disimbolkan seperti ini. Nah, garis ini, simbol ini menunjukkan arah proses pengolahan data. Nah, simbol ini itu atau anak panah ini akan dicantumkan apabila arus dokumen itu mengalir ke atas atau ke kiri. Dan ini merupakan contoh dari bagan alir dokumen. Sekian materi dari saya mengenai alat-alat dokumentasian lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai teman-teman, baik. Kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Sebelum saya lanjutkan materinya, terlebih dahulu saya akan memaparkan gambaran apa saja sih yang akan saya jelaskan di video-video ini. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama bagan aliran flow chart system, di mana terdiri dari simbol-simbol bagan aliran tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagan aliran program. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan bagan aliran flow chart system? Bagan aliran flow chart system merupakan deskripsi garis atas input-output dan pemrosesan dalam sebuah sistem informasi. Bagan aliran flow chart system ini mempunyai simbol-simbol bagan aliran yang terbagi menjadi 16 kategori. Yang pertama, simbol masukan atau keluaran, atau bisa juga disebut dengan input-output simbolis.
Apa sih artinya? Yaitu menunjukkan proses input-output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Yang kedua, simbol pemrosesan, yaitu simbol alat yang digunakan untuk memproses data dan menunjukkan kapan proses diselesaikan secara manual. Yang ketiga, simbol penyimpanan atau stronger simbolis, yaitu simbol alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini sedang tidak dipergunakan untuk sistem. Yang keempat, simbol titik terminal atau terminal point simbolis, yaitu menunjukkan permulaan start atau akhiran stop dari suatu proses. Yang kelima, simbol arus, yaitu atau yang dimaksud dengan flow direction simbolis, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini berfungsi untuk menunjukkan garis aliran dari proses. Yang keenam, simbol keputusan atau decision simbolis, yaitu simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Simbol ini biasanya ditemukan pada flowchart program. Yang ketujuh, simbol proses terdefinisi atau predefined simbolis merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat lainnya. Yang ke-8, connector on-page berfungsi untuk menyederhanakan hubungan antara simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam suatu halaman. Yang ke-9, connector off-page sama dengan halnya seperti on-page. Hanya saja simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol dalam halaman berbeda. Label simbol ini bisa digunakan oleh huruf maupun angka. Yang ke-10, simbol persiapan atau preparation simbolis merupakan simbol yang digunakan untuk menyiapkan penyimpanan di dalam thread. Yang ke-11, manual input simbol digunakan untuk menunjukkan input data secara manual menggunakan online keyboard. Yang ke-12, simbol kegiatan manual digunakan untuk menunjukkan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ke-13, dokumen simbol. Jika teman-teman menemukan simbol ini yang artinya input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang harus dicetak ke atas kertas. Yang ke-14, multiplain dokumen. Sama seperti dokumen simbolis, hanya saja yang ini dokumentasinya lebih dari satu. Yang ke-15, display simbolis, yaitu simbol yang menyatakan penggunaan peralatan output seperti layar monitor, printer, dan lain-lainnya sebagainya. Yang ke-16, yang terakhir, delay simbol. Sesuai dengan namanya, yaitu delay yang artinya menunggu. Jadi, menunggu proses surat untuk diarsipkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagian aliran program. Yang dimaksud dengan bagian aliran program sih apa? Yaitu deskripsi grafis atas urutan pengoperasian logis yang dilakukan komputer saat menjalankan sebuah program.